Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solihah, level 4 SD TK Al-Abidin Surakarta. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustami di sini dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat ya, Solihah, dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang hadis. Ada 2 hadis ya. Yang pertama, hadis karakteristik keimanan, dan kemudian hadis larangan marah. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini mudah kita fahami. Solihah, dalam hadis arba'in, yaitu hadis ke-15 ya, disebutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita terjemahkan hadis tersebut, artinya seperti ini, Nak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari hadis ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir apabila ia sudah melakukan syaratnya, yaitu 1, ia berkata baik, ya, atau ia memilih diam daripada berkata-kata yang buruk. Kemudian ia memuliakan tetangganya, ya. Syarat yang kedua adalah memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ia memuliakan tamunya. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, bahwa ciri orang yang beriman itu, ia pasti sudah bisa menjaga lisannya ya nak, dari berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, tidak suka mengejek dan mencela ya. Kemudian, ia juga memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Pelajaran kedua dari hadis ini yaitu kita tidak boleh diam dari kebenaran. Maksudnya di sini, jika kamu melihat ada kebenaran harus kamu perjuangkan ya. Dan jika kamu melihat ada kemungkaran, kamu pun harus meluruskan ya, meluruskan kemungkaran itu dengan hal yang benar. Pelajaran berikutnya yaitu kita tidak perlu berbicara mengenai hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi di sini dalam Islam kita benar-benar diajarkan untuk menjaga lisan kita dari berkata yang sia-sia. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan lebih baik diam ya nak, daripada kita berkata-kata yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Pelajaran yang keempat adalah kita selalu menghormati tetangga kita ya. Kalian tahu ya, saudara terdekat kita adalah tetangga ya, yang berada di sebelah kiri kanan rumah kita. Bagaimana cara menghormati tetangga kita? Yaitu dengan cara bersikap baik dengan mereka ya, berkata baik dengan mereka. Ketika lewat di depan mereka mengucapkan permisi ya. Kita mempunyai sesuatu, kita berusaha untuk memberi. Apabila kita diberi, kita mengucapkan terima kasih ya, dan tidak menyakiti perasaan tetangga kita dengan perilaku kita. Seperti itu, solihah.
Pelajaran yang kelima dari hadis ini, kita diminta untuk selalu bermuka manis ya ketika menerima tamu. Maksudnya di sini bermuka manis bagaimana? Ya kita harus menunjukkan wajah yang menyenangkan ya ketika dilihat oleh tamu kita. Jangan sampai tamu kita merasa kehadirannya itu tidak kita inginkan. Begitu solih-solihah. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan hati tamu ya. Selain kita selalu bermuka manis ketika ada tamu, kita juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu kita. Kita harus menjamu tamu-tamu kita ya sesuai dengan kemampuan kita tentunya, tapi dengan pemberian yang terbaik ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada seorang tamu ke rumah seorang mukmin, maka bersama tamu tersebut masuklah 1000 rahmat dan 1000 berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mencatat pahala kebaikan untuk pemilik rumah seperti pahalanya haji dan umroh ya. Sesuai dengan setiap suapan dari makanan yang dimakan oleh tamu-tamunya. Masya Allah ya, solih-solihah, ternyata pahala dari menjamu tamu itu seperti pahalanya haji dan umroh ya. Tentu saja jika kita ikhlas melakukannya. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah hadis larangan marah ya. Sesuai dengan hadis arba'in yang ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada mirara. Qala la taghdab. Riwayat Bukhari. Maksudnya di sini dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, berilah aku pesan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu marah ya." Orang itu mengulang-ulang lagi permohonannya. Dan Nabi tetap saja berpesan, "Janganlah kamu marah." Dalam hadis lain, riwayat Abu Daud, Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia segera duduk. Jika ternyata amarahnya belum juga hilang, maka hendaklah ia segera berbaring. Dalam hadis riwayat yang lain, kalian pasti sudah hafal ya nak, karena sudah sering membacanya sejak kelas 1 ya, bahkan dari TK. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Baik solih-solihah, setelah ini kita akan mengambil pelajaran dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang pertama, hendaknya kita selalu mengingat keutamaan untuk bersabar ya. Jadi bersabar dan menghindari marah itu lebih utama ya nak. Seperti yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus mengingat bahwa marah itu bisa mengakibatkan kerusakan ya, baik pada diri kita maupun lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga selalu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah ketika kita marah ya. Jadi membaca ta'awudz dan berwudu itu adalah memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang keempat, kita mengubah posisi badan kita ketika sedang marah. Jika tadi marahnya sambil berdiri, maka segera duduk. Jika sedang duduk, maka ia segera berbaring. Akhirnya, kita sampai juga di penghujung pertemuan kita di pembelajaran PAI kali ini. Semoga dari apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Tidak lupa kita senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah ya, agar kita diberikan kefahaman terhadap ilmu yang kita pelajari dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya Ustazah pamit undur diri ya anak-anak solih-solihah. Mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.